Ahad 24 Agustus 2025 dalam Musyawarah Daerah ke-11 tahun 2025 Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Kota Surabaya. Agenda Musda ke-11 yang kita selenggarakan secara sederhana ini adalah merupakan salah satu amanah organisasi sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, di mana Musda ke-11 ini kita selenggarakan dalam rangka telah berakhirnya masa kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Kota Surabaya untuk masa bakti periode 2022-2025. Yang akhirnya mengharuskan adanya estafet kepemimpinan untuk periode berikutnya untuk kepengurusan hari Ahad tanggal 24 Agustus 2025 dinyatakan dibuka. Berikutnya hak suaranya disampaikan sendiri dan tidak diwakilkan kepada yang lain. Munas itu turun musbil, habis musbil terus musda. Nah, yang jadi pengurus wilayah itu memang harusnya pernah di daerah dari awal, berat sekali. Kemudian kelas terakhir per 30 Juni 2025 sebesar 70 juta 100.000 sekian. Pertama, meningkatkan peran serta PT dalam dakwah Islamiyah baik bil lisan maupun bil hal. Kedua, meningkatkan kegiatan PT lebih berfokus pada kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Misinya satu, meningkatkan peran serta PT dalam dakwah Islamiyah. Untuk memilih salah satu kandidat. Kandidat punya hak pilih, karena sekalipun bersama Pak Ahmadi. Pak Lid punya untuk visualisasi tadi Pak Ahmadi. Ya, sambil menunggu. Apakah Dr. Pak Herman selaku selaku calon terpilih atau menjadi calon? Sekali lagi Pak. Abdul Hakim. Bapak Abdul Hakim, Bapak Ibu sekalian. Sebelah sini sampai. Alias dengan suara yang sama. Siapa nanti terpilih harus saling bahu membahu untuk mengawal ini Surabaya. Apa Pak Pakir, Bapak Herman bersedia? Pakir bersedia bila kamu tidak terpilih atau Herman tidak terpilih, kalian berdua bisa bahu membahu untuk mengembangkan amanah tersebut. Yang penting itu kita tidak akan muluk-muluk. Kerjasama kita dulu. Kegiatan dulu yang mestinya tugasnya PT Surabaya kamu tengok bawah. Dan kalian tidak mempunyai uang. Uangnya tidak oleh Allah kasih. Asal semua dengan pertemuan dulu. Bertakwa pada Allah. Tidak mencari kesalahan orang, memaafkan orang, mengoreksi diri sendiri, banyak berkomunikasi, pasti insyaallah bersatu bersandari. Beres. Kita dulu pun juga banyak berapa, tapi karena saya selalu jadi pengimbang. Begitu semua ikut, alhamdulillah nggak ada apa. PT Surabaya itu banyak
teduh. Bukan teduh yang bikin jadi ormas. Jadi kalau kalian PT di Surabaya itu ada berapa tahun lain? Hari ini 50 Pak. Saya sedih. Banyak Pak. Mesti ada 200-an. Jadi saya hanya pesan, siapapun yang jadi ketua PT, laksana dengan amanah yang baik. Dan satu, keterbukaan keuangan. Transparan. Uang boleh dipakai asal benar. Ulang gotong royong. Yang punya uang juga. Yang punya uang cari teman dengan keuangan. Atau nggak punya duit uang tenaga. Kalau bisa bersatu begini pasti baik. Saya tidak setuju uang didepositokan. Saya tidak setuju uang didepositokan. Itu cuma orang-orang untuk berbuat amal. Jadi boleh disimpan hanya 10 juta untuk cadangan, lainnya pakai kegiatan sepertinya. Kalau sepertinya dipakai yang baik, pasti habis Allah diganti rezeki. Kalau disimpan dibungakan tidak benar, jadi kegiatan tidak berkembang. Ini saya mati-mati kepada siapapun yang tidak ada di DPD. Kalau soal uang kita hanya berdoa kepada Allah. Contoh aja, saya membangun gedung ini dengan keadaan minus, tapi berkat buat teman-teman dan atas itu Allah bisa terjadi. Biarpun masih kurang banyak kurang-kurangan, tapi alhamdulillah bisa terjadi. Masih pesan saya, DPD harus dikembangkan. Itu tombaknya dari yang saya teguh. Nah yang kedua tidak punya anggota. Saya kan berapa kali bilang, dan dua ini punya siapa? PT Jawa Timur. Jadi semua orang anggota PT Jawa Timur yang sudah pernah menjabat dari ketua cabang atau DP otomatis jadi anggota Dewan Pembina. Jadi selama PT ada, tentu masih hidup. Kalau PT tidak ada, tentu tidak bisa hidup. Lama-lama sudah tua, meninggal, sudah ganti orang habis. Tapi alhamdulillah setelah saya pasang begini, PT bisa bertahan selamanya. Saya pesan lagi kepada 2 tahun, siapapun yang dipilih harus bekerja sama, saling bahu-membahu. Insyaallah PT Surabaya bisa jaya. Sekian, terima kasih. Kalau ada saya yang terlalu asal, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua yang akan datang, yang jelas harapannya adalah sinergi dari level DPD, DPW, pusat, kemudian juga Yayasan Haji Muhammad Cengho. Baik Bapak Ibu sekalian, pemungutan suara kita ulang lagi karena memang ADART-nya mengamanahkan demikian. 62. Berarti kurang. Yang paling banyak adalah diundi dengan poin. Bismillahirrahmanirrahim. Gambar Garuda. Pak Herman di sana. Nah, Herman Rosana. Sekalian sekaligus. Ini Pak. Maju sih. Menciptakan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Jadi kita harus mulai berusaha untuk merangkul PT-PT di daerah supaya bisa kolaborasi juga dengan PT siapapun yang terpilih. Kita sudah sepakat mendukung. Seperti Pak Bambang bilang, yang penting keterbukaan satu sama lain, tidak menyalahkan satu sama lain. Kita tidak cari menang sendiri,
di kesempatan yang pagi menjelang siang ini rasanya sangat istimewa, benar-benar istimewa. 2 kali putaran harus diingatkan, akhirnya Bapak Herman Husana menjadi Ketua PT Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Tani Ong yang selama ini 3 tahun ini menjaga secara kondusif sekali PT Surabaya sehingga berjalan dengan baik selama 3 tahun. Memang saya minta beliau pada awalnya untuk mengawal dan membenahi daripada organisasi PT di Surabaya, dan beliau sanggup, alhamdulillah. Dan kita tahu juga selama ini PT Surabaya berjalan. Adanya musyawarah daerah ini yang sangat demokratis sekali, luar biasa sekali. Ini juga saya ucapkan terima kasih Pak Ahmadi, Ustadz Supri, Mbak Ema. Ini teman-teman juga luar biasa, panitia. Saya ucapkan selaku Ketua PT Jawa Timur, saya terima kasih atas bantuannya, pemikirannya, dan terselenggara kegiatan ini atau musyawarah dengan baik. Insya Allah ke depannya kita akan lebih fokus lagi. Ketua DPW PT Jawa Timur kepada Ketua terpilih Bapak Herman Husana. Silakan Pak Haryanto menyerahkan, mohon close tepuk tangan yang meriah kepada Ketua DPD PT yang baru Bapak Herman Husana, dan sebagai simbolik panci Bapak Herman Husana DPD PT Kota Surabaya. Semoga kepemimpinan beliau berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jalanan Musda pada pagi hari 2022-2025 demisioner dinyatakan ditutup. Dan seperti tadi yang kita saksikan bersama, mekanisme dari proses muda termasuk juga dari keketatan pemilihan suara yang qadarullah itu memang menunjukkan, menurut kami itu tafsiran kami datang dari Allah, bahwa itu memang menunjukkan bahwa kita harus lebih banyak lagi berkolaborasi dan bersinergi bersama untuk kemajuan dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, terutama khususnya untuk DPD Surabaya dan juga untuk keseluruhan DPD lain di bawah DPW Jawa Timur. Dan saya juga tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu maupun pihak-pihak lain yang juga sudah turut memberikan dukungan ya, yang sangat berarti, dari Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia, dari Bapak Ibu sekalian, dan pihak-pihak lain juga yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang sudah menyumbangkan biaya, tenaga, pikiran, dan waktu, yang alhamdulillah dengan terbatasnya waktu, akhirnya kalau saya tidak salah ingat, memang kebetulan DPD Surabaya ini adalah DPD pertama yang melakukan musda di dalam kepengurusan DPW Jawa Timur. Nah, berikutnya insya Allah akan disusul rekan-rekan dari Malang, Malang Raya, kemudian Jember. Ya, mudah-mudahan kita bisa semakin bersinergi untuk kedepannya. Dan saya juga tak lupa mengucapkan selamat kepada Pak Herman Husana yang terpilih sebagai ketua untuk periode 2025-2030. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan puji syukur juga kepada Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini terlaksana dengan baik musda pemilihan ketua PT periode 2025-2030. Pemungutan suaranya cukup ketat. Jadi saya sama Pak Hakim ini sampai terjadi belum pernah terjadi dalam musda PT ini terjadi pemungutan suara 2 kali, dan itu hasilnya draw. Akhirnya kita ambil keputusan dan Allah memberi ridho kepada saya untuk menjadi ketua PT, didampingi juga dengan Pak Hakim yang tetap saya anggap sesepuh, yang nanti akan memberikan masukan-masukan dalam untuk memajukan PT ini. Jadi program kita, visi dan misi, visi kita ingin PT ini bisa lebih maju, lebih hidup, lebih banyak anggota, lebih banyak kegiatannya,
Ya, dengan jalan misi kita berkolaborasi dengan pemuka-pemuka agama baik dari Islam, Kristen maupun dari Buddha yang akan kita rangkul, dan juga kita akan menggalakkan untuk program pengajian lagi, pengajian rutin, dan juga kita akan merekrut kembali untuk kaum muda Piti supaya aktif lagi untuk sama-sama membangun Piti ini supaya di kemudian hari ini menjadi besar, dan juga kegiatan-kegiatannya itu juga bermanfaat dan nampak di masyarakat. Kalau masalah program perekonomian, mungkin kita akan menggandeng perusahaan-perusahaan UMKM, karena mereka pasti ada program untuk sosial, ada dana sendiri untuk sosial. Itu yang akan kita kolaborasinya dengan PT, dengan supaya saling menguntungkan.